Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati kita di pagi yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian taklim yang mana sebenarnya ini adalah kajian yang biasa kita lakukan malam Ahad ya, karena puasa maka diganti malam Ahadnya di Sabtu subuh seperti ini ya. Dan insya Allah akan semakin menambah kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tafsir tematik tentang tujuan puasa ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui semua bahwa tujuan puasa itu adalah untuk membentuk pribadi takwa ya. Supaya kita diharapkan dengan puasa ini ya menjadi orang-orang yang bertakwa. Selesai puasa, ketakwaan itu menyerta di dalam kehidupan kita dari semua aspek kehidupan. Karena kalau orang berpuasa tidak melahirkan jiwa takwa, itu puasanya sia-sia. Puasanya sia-sia. Makanya Nabi pernah suatu ketika naik mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali ya. Lantas ketika selesai sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau mengaminkan 3 kali tadi? Tadi Jibril datang, kata Rasulullah SAW. Aku mengaminkan apa yang dikatakan oleh Jibril. Apa itu? Salah satunya adalah man adraka Ramadan, yaitu orang yang menjumpai Ramadan ya, dan dia selesai Ramadan ya, walam yughfarlah, dosa-dosanya belum diampunkan. Aku aminkan. Orang yang macam itu berarti Ramadannya sia-sia. Dia diproses, digembleng di dalam madrasah Ramadan selama kurang lebih 1 bulan, tetapi tidak menghasilkan ketakwaan, tidak menghasilkan ampunan, berarti itu sia-sia. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana dulu orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa, la'allakum tattaqun. Nah, ini kata kuncinya, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa yang membawa ketakwaan. Kalau puasa yang hanya sekedar menahan lapar, dahaga, ya, itu hewan juga bisa ya. Bahkan ayam itu sampai 21 hari malah nggak makan, nggak minum demi untuk mengerami telurnya supaya menetas ya. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi bukan itu tujuan inti dari puasa ya. Tujuan inti puasa bagaimana mengendalikan diri sehingga menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, puasa yang menjadikan pribadi yang bertakwa itu ada indikatornya.
Apa saja itu? Sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan tujuan takwa ini, bahwa indikator orang bertakwa itu yang pertama al-khaufu minal jalil, ya. Al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil wal qanaatu bil qalil wal bu'du anil qal wal qil. Jadi ada indikator-indikatornya. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Jadi disebut memiliki pribadi takwa itu yang pertama adalah semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa yang memang betul-betul melahirkan kedekatan diri kita kepada Allah, sehingga kita merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Nah, puasa itu kan tidak ada yang tahu sebenarnya. Yang tahu antara dirinya dan Allah. Nah, disinilah pentingnya puasa meningkatkan rasa khauf, ya, rasa takut kita kepada Allah. Ya, jangan sampai kita berkhianat dengan puasa kita, ucapan, perbuatan, karena kita diawasi oleh Allah. Ya, antara puasanya pura-pura atau serius, ya, itu kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga rasa khauf, rasa takut itu semakin bertambah. Kita juga takut kalau puasa kita ini, ya, banyak hal-hal yang menyimpang atau banyak kekurangan-kekurangannya. Rasa itu harus ada di dalam diri seorang muslim. Karena rasa ini nanti akan membawa ketakwaan, Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, al-abdu al-mu'min baina makhafataini. Jadi sebenarnya orang kalau sudah bisa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah di dalam jiwanya, maka sebenarnya setiap harinya dia dihadapkan dua rasa ini. Rasa yang pertama adalah baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un fih. Yaitu orang mukmin itu merasa takut dengan masa lalu, ya. Masa lalunya yang telah lewat, ya, dia mengkhawatirkan apa? Dia tidak tahu, ya, apa yang diperbuat oleh Allah dengan masa lalu kita, ya. Apakah Allah sudah ridho ataukah belum? Ya kan? Karena setiap orang memiliki masa lalu. Nah, bagi orang mukmin, orang yang bertakwa tadi itu, dia mengkhawatirkan masa lalu, ya, bukan sekedar membayangkan masa-masa yang telah lalu, tapi dia menyesali masa lalunya ketika masa lalu tadi tidak digunakan untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disinilah dia muhasabah, ya. Dia muhasabah atas masa lalu, usia yang telah berlalu. Ya, dia minta ampun kepada Allah, ya. Dia muraqabatullah, ya. Senantiasa menghadirkan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah. Jadi masa lalu bukan menyesali dirinya dalam arti dia putus asa, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia mengenang masa lalu tadi, tujuannya dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas umur, atas usia yang telah berlalu. Yang kedua, wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadin fih. Yang kedua adalah orang yang bertakwa itu dia menakutkan tentang usia yang tersisa ini. Usia yang tersisa ini untuk apa? Usia yang tersisa ini, ya, dia takut dalam arti jangan-jangan nanti tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ketika rasa itu ada, pasti dia akan hati-hati gitu. Orang kalau merasakan, ya, nikmat Allah berupa usia yang tersisa, dia pasti produktif. Ketika ada rasa khawatir di dalam dirinya, ya, jangan-jangan usia saya tinggal berapa hari,
Jangan-jangan usia saya hanya sepekan lagi, ya. Lalu bekal apa yang akan aku bawa? Nah, itu seorang mukmin itu. Itu adalah ciri ketakwaan. Kalau ada rasa itu, berarti ada takwa di dalam diri kita. Jadi satu sisi kita muhasabah masa yang telah lalu supaya mendapat ampunan. Sehingga kita banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah. Dan kita muhasabah masa yang akan datang untuk apa? Usia yang tersisa, ya, di sisi Allah ini, ya. Apakah lebih baik, ya, dari masa kemarin, ya, atau justru sebaliknya, ya, tidak digunakan untuk apa-apa. Nah, ini yang dimuhasabahi oleh orang yang bertakwa, ya, orang yang beriman. Makanya Nabi SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Jadi seorang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan keinginannya, mengendalikan syahwat hawa nafsunya. Karena dunia ini tidak ada selesainya, dunia ini tidak ada habisnya. Angan-angan panjang itu, ya, tidak ada batasnya. Nah, dia coba untuk membatasi, ya, mengendalikan diri tadi, karena keinginan manusia itu tidak ada selesainya, tidak ada ujungnya. Kalau seandainya dia punya 2 gunung emas, dia akan cari gunung emas yang ketiga. Law kana libni Adam wadiyan min dzahab labtagha tsalitsahuma. Orang itu kalau sudah punya 2 gunung emas, dia akan cari gunung emas yang ketiga, ya, sampai perutnya itu dipenuhi dengan tanah, alias dia mati terkubur. Artinya apa? Panjang angan-angan keinginan manusia itu tidak ada selesainya. Makanya orang yang cerdas itu mampu membatasinya tadi, dikendalikan. Ketika dia mampu mengendalikan dunianya, syahwat keinginannya, maka kehidupannya akan lebih produktif. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia akan beramal, mempersiapkan bekal untuk hari esok, ya, mempersiapkan bekal untuk setelah apa? Kematian. Nah, itu orang yang cerdas menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang yang cerdas itu yang misalkan pinter dalam arti hitungan matematiknya, ya, pinter ngitung duit misalkan, tidak, ya. Betapa banyak orang yang pintar dari segi matematik, ya, tetapi dia lupa dirinya, ya, lupa siapa dirinya, tidak tahu siapa dirinya, ya, sehingga lalai di dalam kehidupan, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, ya, itu bukan orang yang cerdas. Itu bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dan dia bisa beramal, ya, untuk bekal setelah mati. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ciri yang pertama. Jadi ciri puasanya orang yang bertakwa itu semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi rasa takutnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Karena banyak juga orang yang semakin bertambah rasa takutnya kepada selain Allah. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan hartanya, ya kan? Takut kehilangan karirnya. Ini takut-takut yang tidak ada manfaatnya, ya. Takut-takut yang sifatnya itu duniawi, bukan itu yang dimaksud, ya. Orang semakin bertakwa, ya, dengan puasa ini dia semakin takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah wal amalu bitanzil, wal amalu bitanzil. Dia semakin dekat dengan Al-Qur'an, ya. Mengamalkan dengan at-tanzil, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator orang yang bertakwa. Jadi orang puasa membawa ketakwaan itu ketika dia dekat dengan Al-Qur'an. Karena antara puasa dan Al-Qur'an tak bisa dipisahkan. Ya, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Makanya Nabi itu, ya, mensejajarkan, memadukan antara puasa dan Al-Qur'an. Puasa dan Al-Qur'an, kata Nabi, yashfa'ani, dua-duanya itu syafaat, ya. Yaumal qiyamah, besok pada hari
kiamat. Ya. Jadi tidak dipisahkan antara puasa dan Al-Quran. Bahkan Nabi sendiri setiap Ramadan ya tadarusan Al-Quran bersama malaikat Jibril itu setiap tahunnya. Bahkan menjelang wafat itu 2 kali. Ya, Quran itu ditadarusi oleh Nabi, ya, dibaca oleh Nabi di hadapan malaikat Jibril sampai khatam 2 kali. Ya. Artinya apa? Antara puasa dan Quran tak bisa dipisahkan. Semakin dia puasa berarti semakin banyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkannya dan menyebarkannya. Ya. Makanya kita lihat betapa budaya para ulama kita ini sangat luar biasa. Khususnya di bulan Ramadan. Ada sebagian mereka seperti Imam Syafi'i, ya, kalau siang hari mengkhatamkan sekali, malam hari juga sekali. Ya. Berarti khatam 2 kali, khatam 30 juz sehari 2 kali, sebulan bisa 60 kali. Ya. Seperti itu para ulama kita, perhatiannya terhadap Al-Quran. Ya. Ya, kita bisa mencontohnya seperti itu, semampunya tentunya. Ya. Tapi kita lihat semangatnya, ya, semangat yang sangat luar biasa. Bagaimana memadukan antara puasa dan Ramadan tadi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran turun juga di bulan Ramadan, ini bulan Al-Quran. Sehingga puasa orang yang bertakwa, ya, tadi itu wal amalu bitanzil, dia mengamalkan ya, Al-Quran tadi itu dengan membacanya, mentadaburinya, ya, memahaminya, mengamalkannya dan lalu menyebarkannya. Jadi oleh karena itu budaya Quran dan puasa itu adalah budaya para ulama kita terdahulu, generasi salaf, ya, yang mereka tidak pernah memisahkan antara puasa dengan Al-Quran. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, di dalam surat Fatir 29 itu dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, mereka menegakkan salat, mereka infak dari apa yang kami rizkikan kepada mereka sirran wa alaniyah, ya, saat dia sendiri maupun saat terang-terangan, ya. Orang yang seperti itu yarjuna tijaratan lan tabur, ya, orang yang mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak pernah bangkrut, ya. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang tidak pernah bangkrut di dalam kehidupannya, ya. Perdagangannya dengan Allah nggak pernah bangkrut. Kalau orang dagang dengan manusia itu banyak yang bangkrut hari ini, banyak yang tutup, ya. Tapi kalau dia dagang dengan Allah, bisnis dengan Allah, melalui baca Al-Quran, melalui sholat, melalui sedekah, ya, infak, itu tidak pernah rugi, ya. Tijarah, ya, itu disebut tijarah oleh Allah, lan tabur, yang tidak pernah bangkrut, ya. Ya. Alladzina yatsluna kitaballah, ya. Itulah orang-orang yang apa? Membaca, ya, orang yang menegakkan bacaan kitab Allah itu, ya, mereka tidak pernah apa? Rugi di dalam apa? Kehidupannya. Jadi orang yang seperti itu, ya, adalah orang yang bertakwa karena dia telah memadukan antara puasa dengan, ya, dengan Al-Quran. Ya. Yang ketiga, ya, indikator, ya, puasa yang membawa ketakwaan itu adalah orang yang puasa dia senantiasa isti'dad, wal isti'dadu liyaumir rahil. Dia siap-siap, ya, dia siap-siap untuk menyambut hari esok, ya. Jadi ada persiapan. Kehidupannya itu selalu digunakan untuk melakukan persiapan-persiapan. Ya. Jadi persiapan liyaumir rahil, ya. Yaumir rahil itu maksudnya hari pemberangkatan. Persiapan mudik, ya. Bukan sekedar mudik lebaran atau sekedar mudik ke kampung halaman biasa, tetapi ini adalah kampung halaman selama-lamanya, yaitu mudik akhirat. Jadi dia melakukan istiqjad, kehidupannya itu totalitas untuk, ya, mencari bekal, untuk istiqjad. Liyaumir rahil, ya, dalam rangka, ya, untuk persiapan, ya, persiapan hari esok, ya. Hari budal, hari mudik, ya, ke desa akhirat, ya, ke rumah yang abadi, ya.
dalam rangka untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupannya itu totalitas melakukan apa? Istiqdad ya. Jadi usianya ya yang Allah berikan itu ya secara keseluruhan ya umur yang Allah berikan untuk mempersiapkan bekal. Jadi setiap hari dia bertanya, bekal apa yang akan aku bawa? Ya, hartanya itu pun dipositokan untuk bekal akhirat. Ya. Waktunya, tenaganya, pikirannya itu dipersiapkan untuk akhirat. Makanya ketika salah seorang sahabat ya datang kepada Nabi SAW bertanya tentang masalah akhirat. Nabi langsung mengingatkan, wa mada ya a'jatta laha. Kamu tanya tentang akhirat, apa yang sudah kamu siapkan? Bekal apa yang kamu bawa? Sahabat ini kemudian berpikir, oh iya benar juga, apa ya yang saya bawa ya? Ya. Belum siap ya Rasulullah, saya belum mempersiapkan banyaknya sholat, puasa ataupun sedekah. Tapi hanya di dalam diri saya itu ya yang sudah saya siapkan baru ya tumbuh rasa cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Hanya itu ya Rasulullah. Ya. Jadi karena memang sahabat ini baru saja ya masuk Islam, belum lama keislamannya, sehingga belum ada bekal yang sudah dipersiapkan. Tapi sejak awal dia masuk Islam, sudah tertanam rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hanya itu ya Rasulullah ya, yang aku persiapkan untuk bekal hari esok. Maka Nabi SAW beliau mengatakan ya, anta ma'aman ahbabta. Ya, kalau begitu kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Orang ini ya, sahabat ini kemudian merasa plong ya, merasa lega. Mendengar sabda Nabi tadi ya, setiap orang itu nanti di akhirat dikumpulkan ya bersama orang-orang yang dikagumi di dunia ini ya. Bersama orang yang dicintai di dunia ini. Nah, orang ini, sahabat ini mengatakan, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Saya berharap nanti saya dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bekal, ya. Jadi bekal iman, ya, bekal rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu sebagai bekal awal, pemantik awal ketika orang, ya, hidup di dunia ini kalau sudah ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka totalitas seluruh kehidupannya, ucapannya, perilakunya itu nanti akan sejalur dengan garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat ini telah benar tadi. Jadi bekal awal yang dia siapkan adalah rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Otomatis ya kalau orang itu sudah punya rasa cinta kepada Allah, dia akan cinta juga ya terhadap syariatnya Allah, aturannya Allah. Salat menjadi ringan, ibadah menjadi ringan. Demikian juga cinta kepada Rasul, ya ibadah juga menjadi ringan ya. Semakin kita memperbanyak salawat, semakin kita memperbanyak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah contoh bekal ya, contoh-contoh bekal. Dan itu adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Nah, yang keempat jamaah sekalian, ya, yang dimaksud dengan puasanya orang yang bertakwa tadi adalah ya, wal qanaatu bil qalil ya. Wal qanaatu bil qalil. Jadi semakin qanaah hidup kita ini terhadap pemberian Allah. Jadi kalau orang itu semakin ada di dalam dirinya ya, sifat takwa, takwanya semakin meresap di dalam kehidupannya, maka semakin qanaah ya. Semakin qanaah di dalam kehidupan.
Orang kalau semakin qanaah itu ya berarti semakin lega, semakin lapang dadanya. Ya. Orang qanaah itu menerima apa saja ya keadaan yang telah diberikan oleh Allah. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Entah kaya, entah miskin, ya itu enggak penting. Yang terpenting adalah sifat qanaah. Ya. Dengan sifat qanaah ini ketika dia diberi oleh Allah dia bersyukur ya. Ketika dia diuji oleh Allah dia juga bersabar. Kenapa? Qanaah itu kan hakikatnya ya menerima ya, tunduk patuh terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Diberi banyak dan sedikit itu bukan melihat banyak dan sedikitnya ya, tetapi dia melihat siapa yang memberi. Ya. Sedikit yang dia terima, dia lihat Allah yang memberi. Maka muncul sifat qanaah ya, sifat nerima apa saja ya, apa adanya yang telah Allah berikan. Nah, itulah jiwa yang takwa. Jadi al-qanaatu bil qalil. Dia menerima segala yang kecil, segala yang sedikit ya, ya, yang diberikan oleh Allah. Yang sedikit aja dia terima kok. Apalagi yang banyak gitu ya. Jadi oleh karena itu puasa yang membawa ketakwaan itu nanti akan mengarahkan pada satu sifat yang disebut dengan sifat qanaah tadi, ya, sifat qanaah. Karena di dalam puasa kita menerima ya, ketentuan Allah gitu ya, yang biasanya siang hari, pagi hari kita boleh ngopi, boleh ngeteh, ya, boleh makan, ya, hukumnya mubah asalnya. Tiba-tiba di bulan Ramadan diharamkan, nggak boleh siang hari makan minum. Nah, dengan nilai puasa itu ya, mengajarkan kepada kita kalau itu yang memerintahkan Allah ya sudah kita terima. Ya, kita pagi ini hari ini kita nggak makan dulu. Ya, kenapa? Kita qanaah, ya, menerima, ya, menerima aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sifat itu ketika meresap di dalam jiwa seseorang, nanti lama-lama akan timbul di dalam dirinya sifat qanaah. Apa saja? Kalau itu adalah pemberian Allah, kalau itu adalah aturan Allah, adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Nah, itulah qanaah. Nah, sifat qanaah ini ya, itu akan membawa ya kepada jiwa yang takwa ya, kelapangan diri, kebahagiaan diri. Karena betapa banyak orang yang diberi banyak tetapi tidak merasakan banyaknya pemberian karena sifat rakus ya. Betapa banyak orang yang memiliki segalanya tapi seakan-akan tidak punya segalanya karena sifat tamak ya. Sifat tamak itu adalah kemiskinan yang instan. Sifat tamak itu adalah akan menyengsarakan diri seseorang. Akhirnya dia melakukan korupsi, mengambil hak orang lain ya, itu sebab sifat tamak. Ya, dia tidak bisa menerima takdir, tidak bisa menerima dirinya, tidak bisa menerima keadaan sehingga stres, depresi dan seterusnya. Itu karena sifat tamak. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita supaya orang itu qanaah terhadap pemberian Allah, ya. Dia lihat yang memberi yaitu Allah. Aku tahu rezekiku tidak pernah tertukar. Sehingga aku tidak pernah iri terhadap rezeki orang. Ya. Jadi kalau orang itu qanaah, dia nggak akan iri dengan rezeki orang lain. Masing-masing sudah dibagi. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya. Allah sudah bagi nih rezeki masing-masing di dalam kehidupan dunia. Bahkan terkadang satu rahim, ya, satu darah pun, ya, kakak adik itu beda rezekinya. Allah telah tentukan. Nah, sifat qanaah itu mengajarkan supaya kita menerima segala takdir keadaan yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir adalah wal bu'du anil qal wal kil. Jadi puasa yang membawa ketakwaan itu adalah dia menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat. Qal dan kil itu artinya katanya begini dan katanya begitu. Dia menjauhi hal-hal yang enggak bermanfaat, kabar-kabar burung ya. Berita-berita hoa ya yang sekarang merajalela ya, membanjiri media sosial. Banyak sekali itu. Ya, kita disibukkan dengan hal-hal berita yang tidak bermanfaat ya sehingga menghabiskan waktu ya dan menghabiskan usia ya. Kebiasaan orang itu sekarang ya, semuanya lari ke media sosial. Ya, orang sehari bisa membaca 1000 lebih ya WA ya,
kemudian Instagram dan seterusnya. Itu masuk ke HP seseorang itu grupnya berapa? Kalau dia punya 10 grup, satu grup 100 orang udah 1000. Itu semua ngasih pesan. Udah 1000 ayat itu dia baca. Belum tentu kalau dia sehari membaca 1000 ayat Al-Quran. Kadang orang disibukkan dengan kill, call, kill. Ya, artinya itu qala dan kila itu, ya, itu ditinggalkan. Ya, ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat, orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu sudah mulai mengurangi, ya, hal-hal yang sifatnya qala dan kila, ya, katanya begini, katanya begitu yang tidak jelas. Kita disibukkan dengan hal yang seperti itu, ya, yang itu malah mendatangkan banyak fitnah. Dia hindari, dia kurangin, ya, karena salah satu ciri, ya, salah satu ciri di mana orang itu sudah mulai sempurna keimanannya, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk ciri, ya, orang itu kalau sudah sempurna keimanannya, dia meninggalkan, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Jadi kalau enggak bermanfaat, ya, untuk agamanya, untuk akhiratnya, dia tinggalkan. Ya. Duduk yang enggak bermanfaat dia tinggalkan, bicara yang enggak ada manfaatnya dia tinggalkan, berjalan yang enggak ada manfaatnya juga dia tinggalkan. Ya. Dia hanya melakukan hal-hal segala sesuatu 24 jam di dalam usianya ini hanya untuk beribadah. Tidurnya pun dia niatkan ibadah, makannya pun untuk ibadah, jalannya pun untuk ibadah, duduknya pun untuk beribadah. Nah, itulah orang yang sempurna, ya, keimanannya. Bukan orang yang menghabiskan waktu, ya, untuk yang sia-sia. Karena sesungguhnya usia kita ini dihitung bukan saat kita dilahirkan, ya. Tapi usia kita dihitung itu yang sebenarnya adalah saat kita mulai bertakwa, mulai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau usia kita hari ini 60 tahun, nah kemudian kita baru belajar agama 10 tahun, ya, baru taat, baru sholat 10 tahun, usia kita baru 10 tahun gitu. Walaupun sudah 60 tahun dihitung dari sejak lahir. Makanya usia yang sebenarnya adalah usia yang produktif tadi, ya, usia yang digunakan, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usia ini akan ditanyakan oleh Allah, wa an umrihi kaifa afna, ya, untuk usia. Untuk apa usia itu digunakan, ya? Usia ini digunakan untuk apa? Jadi oleh karena itu, puasanya orang bertakwa itu menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Ya, karena sesuatu yang enggak bermanfaat itu juga menghabiskan usia. Usia yang sia-sia itu akan menjadi malapetaka karena dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, ya. Jadi 5 indikator, ya, puasanya orang yang bertakwa tadi. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, dia semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, wal amalu bitanzil, dan semakin tambah pengamalannya terhadap Al-Qur'an, wal istidadu li yaumir rahil, dan semakin tambah persiapan bekalnya untuk akhirat. Dan yang keempat adalah al-qanaatu bil qalil, semakin qanaah di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah wal bu'du anil qala wal qil, ya. Dia semakin jauh dari hal-hal yang kurang bermanfaat di dalam kehidupannya. Demikian jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Ada yang bertanya atau cukup? Atau ngantuk? Subuh-subuh, ya. Cukup, ya? Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.